Hai hai halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Kamila dengan NIM 11076210113. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas B angkatan 2021 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas seputar kontroversi Piala Dunia tahun 2022 dan juga fakta menariknya, dilihat dari sudut pandang moral tentunya. Nah, video ini dibuat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Kapitas Selekta Pendidikan Nilai dan Moral dengan Bapak Dr. Andes Otip Satibi Hidayat MPD sebagai dosen pengampu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Nah, sekarang saya udah berganti kostum nih, jadi ala-ala maskot Piala Dunia 2022 tuh. Dan udah sampai juga di Stadion Al Bayt yang ada di Qatar. Biar di video ini vibes Piala Dunianya tuh kerasa gitu kan, teman-teman. Oke, ngomongin Piala Dunia nih, teman-teman. Siapa sih yang nggak tahu Piala Dunia? Ajang kompetisi sepak bola bergengsi yang diikuti hampir seluruh negara di dunia yang digelar 4 tahun sekali. Ajang ini juga pastinya menyita banyak perhatian warga dunia, ya nggak sih? Nah, kali ini teman-teman, tahun 2022, Piala Dunia diselenggarakan di Qatar. Ini merupakan Piala Dunia pertama yang pernah diadakan di Timur Tengah dan yang pertama juga di negara yang mayoritasnya Muslim loh, teman-teman. Sebagai negara yang mayoritasnya Muslim, Qatar mempunyai beberapa peraturan yang sangat berbeda nih dari pildun-pildun sebelumnya. Nah, peraturan ini teman-teman juga sempat menjadi kontroversi loh bagi orang-orang yang memang tidak setuju dengan peraturan tersebut. Memangnya apa saja sih peraturan-peraturannya? Yang pertama, larangan alkohol. Otoritas Qatar resmi melarang penjualan minuman beralkohol di tempat pertandingan Piala Dunia 2022 selama turnamen berlangsung. Alkohol di Qatar cuma boleh disajikan di restoran dan bar hotel yang punya lisensi aja loh, teman-teman. Di Qatar, alkohol itu ilegal untuk dikonsumsi di tempat lain. Penduduk non-muslim Doha yang punya lisensi minuman keras cuma bisa minum alkohol di rumah aja. Membawa alkohol ke negara Qatar juga dilarang keras dan bisa dikenai hukuman loh. Pastinya kan larangan penjualan alkohol di stadion ini mendapat banyak protes dari para penggemar sepak bola yang datang langsung ke negara Qatar, ya kan? Bahkan ya teman-teman, penggemar asal Ekuador ramai-ramai berseru, "Kami ingin bir!" saat menonton laga timnas kesayangan mereka melawan tim tuan rumah yaitu Qatar pada pertandingan pertama. Yang kedua, isu LGBT hingga ancaman sanksi dari FIFA. LGBT dan seks di luar pernikahan dianggap sebagai sebuah kejahatan menurut aturan Qatar yang diancam hukuman pidana loh. Hal ini menjadi perhatian serius sejumlah penggemar sepak bola dunia, terutama di Eropa, yang lantang menyuarakan hak-hak kelompok LGBT. Sebagian dari mereka mengaku batal menonton secara langsung di Qatar karena merasa tidak aman. Bahkan ya teman-teman, tim nasional atau timnas dari negara-negara Eropa yang berkompetisi di Piala Dunia 2022 sempat loh berencana mau pakai armband dengan logo One Love untuk mendukung hak-hak LGBTQI+ selama turnamen. Tapi gak jadi teman-teman, karena mereka keburu diperingati oleh Federasi Sepak Bola Internasional yaitu FIFA bahwa tindakan mereka itu bisa mendapatkan hukuman. Yang ketiga, aturan berbusana. Situs web pariwisata pemerintah Qatar mendesak pria dan wanita untuk menunjukkan rasa hormat terhadap budaya lokal dengan menghindari pakaian yang terlalu terbuka di depan umum. Para pengunjung diminta untuk menutupi bahu dan lutut mereka. Mereka yang pakai celana pendek dan atasan tanpa lengan nih teman-teman bisa dijauhkan dari gedung-gedung pemerintahan dan mal. Wanita yang mengunjungi masjid di kota juga diberikan shawl untuk menutupi kepala mereka. Tapi lain cerita nih kalau di hotel.
Mereka boleh pakai bikini di kolam renang hotel, tapi di tempat itu aja. Saya sih setuju banget ya sama peraturan tersebut, karena kalau kita sadari gitu ya teman-teman, tiga hal yang tadi itu merupakan bentuk penyimpangan moral. Penyimpangan moral sendiri bisa diartikan sebagai suatu tindakan atau perilaku menyimpang yang bertentangan dengan norma sosial atau bahkan norma agama. Di dalam agama nih ya, khususnya agama Islam, kan sudah jelas mengharamkan alkohol, LGBT, dan mengumbar aurat. Dengan Qatar membuat peraturan tersebut, berarti Qatar masih menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang ada di negaranya. Saya juga mendukung Qatar untuk tetap menjaga hukum-hukum di negaranya tersebut. Karena gini ya teman-teman, harusnya orang yang datang ke suatu negara sudah semestinya menghormati hukum di negara tersebut. Seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, betul. Hukum yang udah ditetapin oleh Qatar harusnya tidak boleh diintervensi, diacak-acak gitu teman-teman. Kalau misalnya nih hukum di sana melarang LGBT, siapapun tamu yang datang ya harus menghormati. Apalagi pesertanya yang merupakan delegasi resmi dari tiap negara peserta Piala Dunia, ya kan? Terus kan banyak nih ya yang nggak setuju sama peraturan-peraturan tersebut. Mereka itu menganggap bahwa Qatar gak siap sebagai penyelenggara sepak bola global dan penduduk Qatar gak punya rasa toleransi. Menurut saya, yang gak mau menerima atau menghormati pendapat orang lain itu yang disebut intoleran. Tapi ketika ideologi itu sudah dijadikan suatu hukum, semua orang dalam negara tersebut harus patuh, termasuk pendatang atau tamu. Justru yang tidak menghormati hukum itulah yang intoleran. Nah, ngomongin soal moral nih teman-teman, pendidikan moral itu sangat penting diajarkan kepada anak sejak usia dini, terutama di masa sekarang nih, di mana pengaruh teman atau media sosial itu gede banget. Sehingga anak menjadi lupa sopan santun dan tidak memiliki moral yang baik. Pada kenyataannya, pendidikan nilai moral dan agama di Indonesia sampai saat ini masih terabaikan, belum ditangani secara terencana dan serius. Bisa kita lihat nih dengan jumlah pelajaran yang bernuansa pendidikan dan budi pekerti itu sangat minim, cuma 2 jam per minggu aja. Fenomena perilaku amoral remaja saat ini juga sangat mencemaskan dan meresahkan, bahkan telah mengganggu ketertiban umum dan membuat tidak aman dan tidak nyaman. Kalau misalkan hal ini tidak ditangani dengan serius dan terencana, yaitu dengan pendidikan nilai moral dan agama, kemungkinan besar bangsa ini akan kehilangan generasi penerus bangsa yang memiliki moral yang baik. Benar-benar mengkhawatirkan, bukan? Pendidikan karakter adalah suatu pendidikan yang bertujuan untuk menumbuhkan dan membekali generasi penerus agar punya karakter yang baik dan mampu berpikir kritis, analitis, kreatif, komunikatif, dan berkolaboratif. Penguatan pendidikan moral atau pendidikan karakter ini sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda negara kita ini, teman-teman. Karena dengan adanya penguatan pendidikan karakter, generasi penerus bangsa sudah dibekali dan memiliki pondasi karakter-karakter yang baik, sehingga mampu mengatasi krisis moral di negara kita ini, yaitu Indonesia. Pendidikan nilai moral dan agama sangat penting bagi anak dan para remaja sebagai generasi penerus bangsa, agar martabat bangsa terangkat, kualitas hidup meningkat, kehidupan menjadi lebih baik, aman, nyaman, dan juga sejahtera. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, lembaga masyarakat, bahkan instansi pemerintah, yuk kita sama-sama lebih aware lagi terkait dengan pendidikan nilai dan moral, dan lebih lagi mengembangkan nilai, moral, dan etika dengan menanamkan pendidikan moral sejak dini dari lingkungan keluarga dan diperkuat lagi di lembaga pendidikan dan masyarakat, guna menciptakan generasi penerus bangsa yang baik dalam segi moral.
Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita seputar kontroversi Piala Dunia 2022 dan fakta menariknya yang tentunya dilihat dari sudut pandang moral serta pentingnya menanamkan pendidikan nilai dan moral kepada anak sedini mungkin. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.